Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek, dengan tampilan baru. Teman-teman. Sekarang saya punya HP yang bisa 2 kamera. Ya, ini berkat apa namanya itu, kebaikan istri saja, dibelikan istri, teman-teman. Pagi ini saya tergelitik, teman-teman. Tergelitik itu karena banyak ternyata dari teman-teman itu, dari orang-orang dari orang luar yang bukan pemilik toko bahan bangunan ya, itu untuk mencari usaha itu kadang-kadang sulit. Terus setelah itu investasi yang nggak jelas, setelah itu investasi dengan investasi yang besar tapi tanpa bisa memegang kendali perusahaan. Terus tahu-taunya dapat profit itu, kok saya tuh kok tergelitik ya teman-teman ya. Seandainya saya punya uang 1,5, terus saya investasikan ke salah satu minimarket besar. Itu ternyata saya kemarin dapatkan cerita dari salah seorang franchiser yang dia pernah punya 7 toko, 7 minimarket seperti itu. Ternyata kalau kita investasi 1,5 itu ternyata kita tidak bisa mengendalikan usaha itu, teman-teman. Kita tahunya ya, kita menyediakan dana. Setelah itu kalau kita punya tempat ya kita menyediakan dana dan tempatnya. Jadi pengelolaan perusahaan, pengelolaan manajemen itu kita tidak boleh tahu sama sekali. Ya boleh tahu cuma laporan saja. Dan laporannya juga katanya sih laporannya juga biasa-biasa saja. Ya bisa dibikin kan laporan saja kok. Jadi menurut saya kalau memang kepingin usaha dan investasi di bidang apapun, ya kita harus tahu usaha itu apa yang dikerjakan, itu apa bidang pekerjaan yang lingkup usahanya itu apa, halal apa haram. Setelah itu hasilnya itu bener-bener real hanya sekedar dikasih hasilnya tapi nanti mboknya katut, mboknya hilang, mboknya gak kembali. Kalau saya kak tergelitik, tetap usaha itu yang real saja, teman-teman. Usaha itu yang real saja, yang nyata saja. Seperti yang kita geluti selama ini, bagi teman-teman yang sudah punya toko bahan bangunan, yang kita geluti selama ini seperti toko bahan bangunan itu usaha yang real, ya memang ada modalnya, ada usahanya, ada barangnya yang dijual, terus ada tokonya. Kalau kita investasi nggak tahu apa bidang usahanya, ya perlu dipertanyakan. Saya lanjutkan lagi untuk teman-teman yang sudah punya toko bahan bangunan, sebagai penyegaran saja. Adakah di antara di tempat Anda atau di kota Anda toko bahan bangunan itu bangkrut? Toko bahan bangunan itu bangkrut? Ya mungkin ada. Dari satu kecamatan mungkin ada 50 toko, mungkin ada 1, atau kadang-kadang tidak ada, atau kadang-kadang ya ada 2, tapi nggak maksimal, prosentasenya itu sedikit. Menurut saya ini, teman-teman, menurut saya sih prosentasenya itu sedikit. Terus yang kedua, kalau kita bandingkan dengan usaha lain, contohnya dulu ada usaha wartel, gerutu ambruk bareng. Setelah itu ada usaha kayak minuman dalam kemasan.
itu juga seperti itu ya, gerutu banyak yang bangkrut. Kafe juga seperti itu, dan modalnya rata-rata sama dengan toko bangunan. Kafe itu malah ada yang investasinya sampai miliaran, dan usaha itu harus dijalankan oleh ahlinya, bukan kita yang, kalau saya lulusan SD SMP terus mau pegang kafe, itu harus kita punya chefnya sendiri, ada apa namanya itu, kepala kafenya sendiri, jadi kita nggak bisa mengendalikan. Tapi kalau toko bahan bangunan, meskipun kita lulusan SD, asalkan bisa membaca dan menulis saja kan sudah bisa mengendalikan, karena tokonya itu gampang banget, ngambilnya berapa, kita jual berapa, sudah itu saja, dan tempatnya ada. Terus saya lanjutkan, kenapa kok toko bahan bangunan persentasenya itu bangkrutnya itu sedikit? Menurut saya nih ya, menurut saya teman-teman ya, menurut saya sebenarnya toko bahan bangunan itu nggak bisa bangkrut teman-teman. Kalau bener-bener loh ya, kalau bener-bener ditangani loh ya, sebenarnya toko bahan bangunan itu nggak bisa bangkrut. Karena apa? Karena jelas, dan kita tidak ada tekanan fixed cost. Lain dengan kuliner, lain dengan cuci mobil, lain dengan usaha jasa-jasa yang lain, bengkel dan lain-lain. Itu kan ada fixed cost. Fixed cost itu apa? Fixed cost itu biaya yang dikeluarkan, untung gak untung, meskipun rugi tetap kita keluarkan, meskipun untung juga tetap kita keluarkan. Dan itu biayanya itu biasanya untuk tetap, kayak apa, gaji karyawan. Seperti kafe, gaji karyawan seandainya karyawannya 8 atau 10, itu tiap hari kan harus menggaji, laku nggak laku juga harus menggaji. Dan kita nggak bisa hari ini kita mencari tambahan karyawan, setelah itu besok kita berhentikan karyawan, kan nggak bisa seperti itu. Setelah itu cuci mobil, laku nggak laku ya harus ada karyawan minimal 4-5 orang. Ya, ada lagi usaha yang jasa laundry, ya tetap harus ada biaya-biaya yang dikeluarkan, dan biaya itu biaya tetap, belum biaya listrik dan lain-lain. Kalau menurut saya, kalau toko bahan bangunan itu yang omsetnya di bawah 5 juta, karyawan 1 atau 2 orang lah. Kalau memang ada pengantaran 2 orang, setelah itu manajemen kita pegang sendiri sementara, itu sudah jalan teman-teman. Kalau 5 juta saja itu masih santai, masih santai. Kalau 5 juta itu masih santai, di bawah 5 juta. Baru nanti kalau kita naik di atas 5 juta, itu baru kita perlu tambahan karyawan. Di atas 7 juta ditambahi lagi 1 lagi. Seperti itu menurut saya sih, ini pendapat saya, dan saya mengatakan tidak mungkin sebenarnya toko bahan bangunan bangkrut, tidak mungkin. Karena apa? Karena toko bahan bangunan karena toko bahan bangunan itu antara beli dan jual itu sudah jelas, dan tidak ada tambahan biaya untuk biaya produksi, tambahan biaya produksi. Karena apa? Karena seandainya kita menjual cat itu ngambilnya 60, kita jual 63, ya sudah kan, nggak ada lagi kan. Beda dengan warung, bumbunya segini, dagingnya segini. Nah, itu seperti itu. Terus saya ulangi lagi, kenapa kok saya berani menjamin dan mengatakan bahwa toko bahan bangunan itu tidak mungkin bangkrut? Ya nggak mungkin lah, sebenarnya kan barangnya masih utuh. Setelah itu tidak ada expired, setelah itu tidak ada basi. Yang biasanya toko bahan bangunan itu sampai bangkrut atau sampai rugi atau sampai tutup, itu yang jelas itu manajemennya kurang bagus. Biasanya terlalu banyak cicilan, biasanya terlalu banyak uang luar atau kebutuhan hidup, dan tokonya biasanya itu dicampur dengan uang toko biasanya dicampur dengan uang keluarga.
Nah, itu biasanya. Terus faktor yang kedua, yang satu manajemen ya. Manajemen maksudnya apa? Ya memang toko atau usaha itu kan harus jelas semua. Harus ada angkanya, saya kalau mengatakan. Harus ada angkanya. Usaha itu harus ada angkanya. Persediaannya berapa, modal awalnya berapa. Setelah itu seandainya kita ambil, seandainya kita ngambil gaji, ya sesuai dengan gajinya saja. Dan tidak bisa dicampur-campur dengan uang rumah tangga. Nah, kalau uang toko dipakai untuk nyicil mobil, nyicil rumah, ya jangan disalahkan kalau memang tokonya bangkrut. Ya bukan bangkrut itu sebenarnya, ya beralih gitu saja, beralih ke tempat. Kalau saya mengatakan tuh bangunan sampai bangkrut itu, yang satu faktornya yaitu manajemennya kurang jelas, tidak jelas. Yang kedua, biasanya itu dia kerjasama sama kontraktor atau yang jelas gini saja. Gak usah ruwet-ruwet. Biasanya itu diutang wis. Jadi punya toko bahan bangunan, setelah itu diutangkan ke kontraktor, ke developer, ke apa. Iya, itu biasanya yang membuat toko itu bangkrut itu cuman itu saja. Dua itu saja. Yang lain nggak ada. Karena tertipu, ya tertipu karena tadi ngutang nih. Seandainya nggak diutangkan ya nggak ditipu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau menurut saya loh teman-teman, nggak tahu. Teman-teman punya pendapat lain juga nggak apa-apa. Enggak, saya juga nggak menyangkal. Saya juga nggak ingin dipercaya diikuti juga kok. Ya biasa saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang saya mengatakan toko bahan-bahan tidak mungkin bangkrut. Ya tidak mungkin karena yang jelas dan biayanya itu jelas semua. Itu loh teman-teman. Demikian sekedar memotivasi yang sudah punya toko. Dan yang memotivasi yang ingin membuat toko atau pengen punya usaha, daripada kita investasi ke usaha-usaha yang sudah jalan itu, ya nyusahu. Ada salah satu es krim itu yang investasinya itu sampai 600 juta loh. Terus kembalinya kapan? Menjualan es krim saja ya 600 juta. Bikin toko bahan bangunan sudah besar teman-teman. Ada lagi minimarket, ada lagi ini. Yang sudah punya nama-nama, jangan membeli nama teman-teman. Ya kalau bisa itu usaha sendiri, membuat nama sendiri. Ya seperti itulah. Banyak itu startup itu buka investasinya besar, kontraknya besar, tempatnya besar, rukonya juga harus strategis. Ya jalan paling ya waktu musim saja, setelah musimnya hilang ya sudah. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan tidak niat untuk menyinggung siapapun. Dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.